Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa sahabat Quran online dimanapun Anda berada. Ya, jadi pada beberapa video sebelumnya kita telah membahas tentang 5 bacaan yang harus dibaca atau yang harus diucapkan saat kita sholat. Ya, itu yang biasa kita kenal dengan istilah rukun qauli, rukun sholat yang berupa ucapan. Ya, yaitu yang pertama takbiratul ihram, ya, pengucapan takbiratul ihram. Kemudian yang kedua pengucapan surah Al-Fatihah, ya, itu yang harus diucapkan ketika sholat. Ya, pengucapan surah Al-Fatihah atau membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Kemudian yang ketiga mengucapkan atau membaca bacaan tahiyat akhir. Ya, kemudian yang keempat membaca atau mengucapkan sholawat atas Nabi setelah tahiyat akhir. Yang kelima yang harus diucapkan saat kita sholat adalah mengucapkan salam yang pertama. Ya, itu sudah kita bahas di dalam beberapa video-video kita yang ada di dalam channel ini. Namun di antara teman-teman kita ada yang minta agar dipraktekkan, ya, agar dipraktekkan langsung. Ya, karena ya banyak di antara teman-teman kita belum tahu bagaimana cara mempraktekkan sholat dengan hanya membaca 5 bacaan tadi. Ya, insya Allah pada video kali ini kita akan praktek sholat subuh ya. Ya, kita akan praktek sholat subuh dengan hanya membaca atau mengucapkan 5 bacaan tadi. Maknanya ya, apabila kita sudah bisa sholat dengan cara yang kami praktekkan nanti, ya, ketika kita sholat dengan cara seperti yang kami akan praktekkan nanti, maka sholat kita sudah sah. Asalkan kita sudah membaca bacaan yang 5 itu, meskipun tidak membaca bacaan yang lainnya, maka sholat kita sudah sah. Ya, pada video kali ini kita akan praktek sholat subuh ya. Ya, langsung saja kita masuk atau mulai prakteknya. Allahu Akbar. Ya, itu harus diucapkan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ya, ketika kita tadi mengucapkan takbir, ya, bersamaan dengan pengucapan takbir itu kita lintaskan di dalam hati bahwa kita niat sholat fardu subuh. Ya, setelah takbiratul ihram, ya, kita tidak membaca doa iftitah ya, langsung kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kemudian setelah kita membaca surah Al-Fatihah, ya, kita langsung ruku. Allahu Akbar. Ya, sebenarnya mengucapkan takbir intikal atau takbir saat berpindah satu gerakan ke gerakan yang lain itu tidak termasuk ya, tapi tidak ada salahnya ya, kita ucapkan saja. Ya, saat ruku kita tidak membaca apa-apa pun sudah sah. Ya, yang penting kita tumakninah. Ya, tumakninah itu diam sejenak. Ya, sami'allahu liman hamidah. Ya, begitu juga ketika kita i'tidal, kita diam sejenak tanpa membaca apa-apa pun, ya. Allahu Akbar. Ya, saat sujud juga seperti itu, kita tumakninah, diam sejenak. Allahu Akbar. Ya. Ini duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar. Ya, diam sejenak atau tumakninah. Allahu Akbar. Ya, sekarang kita baca lagi surah Al-Fatihah yang merupakan bacaan yang harus dibaca dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, kita tidak membaca surah, langsung kita ruku. Allahu Akbar.
Ya, kita diam sejenak. Sami'allahu liman hamidah. Ya, meskipun kita tidak dalam praktek ini kita tidak membaca doa kunut ya. Ya, karena doa kunut itu tidak termasuk salah satu dari 5 bacaan tadi yang wajib dibaca dalam sholat. Langsung saja kita sujud. Allahu Akbar. Ya, kita diam sejenak. Ya, bangun duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ya, barulah kita ini duduk tahiyat akhir. Di sinilah kita tetap membaca tahiyat akhir. Ya, tahiyat akhir ini harus dibaca karena merupakan salah satu yang harus diucapkan atau yang harus dibaca dari 5 bacaan tadi atau 5 rukun sholat yang berupa ucapan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, jadi tahiyat akhir yang wajib hanya sampai di situ. Ya, sampai di asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, kemudian yang keempat, kita baca yang keempat, bacaan sholawat kepada Nabi. Ya. Ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh ditambahkan wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, seandainya kita hanya membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka itu sudah cukup. Ya, itulah yang keempat yang harus diucapkan saat kita sholat. Kemudian yang terakhir ya, adalah bacaan salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, adapun salam yang kedua itu sunnah. Ya, jadi kita hanya mengucapkan salam yang pertama. Ya, jadi teman-teman, ya demikianlah praktek sholat subuh dengan hanya membaca 5 bacaan yang wajib dibaca di dalam sholat. Ya, ini hanya untuk memberitahukan bahwa seandainya kita sudah bisa sholat dengan cara yang kami contohkan barusan, maka itu sholat subuhnya sudah sah. Ya, sholat subuhnya sudah sah. Ya, akan tetapi tentu kalau kita punya waktu luang, alangkah baiknya kita ya membaca juga bacaan yang merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Seperti bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud, bacaan duduk di antara dua sujud. Ya, kalau dalam kunut subuh ini kita juga membaca doa kunut. Ya, tapi jika seandainya kita pemula, ya bisanya hanya membaca yang 5 tadi, ya maka itu sholat subuh kita sudah sah. Ya, bahkan kalau kita tidak hafal yang 5 tadi, ya kita boleh membacanya. Kita boleh kalau sholat di rumah, kita tempel di dinding kamar kita atau di dinding rumah kita bacaan yang 5 tadi, takbir ihram, bacaan surah Fatihah, bacaan tahiyat akhir, bacaan sholawat setelah tahiyat akhir, bacaan salam yang pertama. Ya, jadi demikianlah kepada teman-teman yang bertanya kemarin ya tentang praktek sholat dengan hanya membaca 5 bacaan yang wajib dibaca di dalam sholat. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.